Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sebelum memulai pelajaran, guru mau tanya dulu. Sekarang hari apa? Hari apa? Hari Sabtu tanggal berapa? Ya, hari Sabtu tanggal 22 bulan November tahun 2025. Sebelum memulai pelajaran, anak-anak guru minta untuk Pancasila terlebih dahulu. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya bintang. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya rantai. Tiga, persatuan Indonesia, simbolnya pohon beringin. Empat, perayaan. Selanjutnya dilanjutkan menyanyi lagu Indonesia Raya. Siapa yang hari ini mau memimpin menjadi dirijen? Mbak Ima mau? Ayo ke depan. Semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Indonesia tanah airku, tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Ya, tujuh lagi. Untuk menambah semangat pagi hari ini, coba tepuk semangat. Semangat, semangat. Ya, tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk
halus, usus besar, terus ke rektum, baru ke anus. Ya. Berarti kalian sudah paham ya semuanya tentang sistem pencernaan? Sudah. Oke, kalau sudah, Bu Guru mau lanjut ke materi yang selanjutnya. Coba diperhatikan. Di sini Bu Guru bawa apa ya? Mangga. Terus Bu Guru ini bawa parfum. Kira-kira dilihat dari tampilannya mangga ini gimana, Dak? Mangganya sudah busuk. Iya, betul. Coba Bu Guru mau minta anak-anak untuk membedakan aromanya. Mbak Kaila, coba. Ini parfum, baunya gimana? Gimana? Iya, parfum yang wangi. Kalau ini bau, betul, Mbak. Mau mana dulu? Yang busuk dulu aja. Iya. Loh, ini apa? Mami. Coba ini. Saya mana dulu ya? Busuk kalau ini. Harum. Iya, bau. Ini harum. Ya. Udah bisa membedakan mana yang wangi, mana yang busuk? Bisa. Kesimpulannya aroma keduanya ini gimana? Bagaimana aroma kedua benda ini? Iya, buahnya sudah busuk, baunya gimana? Bau. Iya, terus kalau yang parfum? Iya, sedangkan parfum wangi. Siapa yang di rumah kalau mau berangkat sekolah pakai parfum dulu? Siapa? Iya, kenapa harus pakai parfum? Biar wangi. Nah, benar sekali. Menurut kalian, indera apa yang kalian gunakan untuk mencium aroma tadi? Iya, indera penciuman. Indera itu ada apa aja sih selain indera penciuman? Penglihatan pakainya apa? Penglihatan pakainya mata. Kalau telinga, indera apa? Indera pendengar. Kalau kulit, peraba, bukan peramal, peraba. Kalau peramal itu kalau lidah itu indera apa? Perasa. Udah ada bagiannya sendiri-sendiri ya. Iya. Kalau indera penciuman tadi pakai apa namanya? Organ apa? Hidung. Iya. Bu Guru mau tanya lagi. Menurut kalian, indera apa yang menurut kalian apakah sama menghirup aroma tadi, aroma bau pada mangga yang sudah busuk sama parfum dengan bernafas? Sama apa enggak? Kalau sama apa alasannya? Kalau beda apa alasannya? Siapa yang jawab sama? Siapa yang jawab sama? Ayo dijawab aja. Siapa yang jawab sama? Ayo ngacung tangannya. Ayo, iya. Kalau sama gimana, Mbak? Kenapa sama? Alasannya apa? Iya, karena sama-sama menggunakan hidung. Tapi kalau ada yang jawabannya berbeda? Siapa yang jawab berbeda? Iya, kenapa berbeda? Apa bedanya? Karena menghirup aroma udara yang masuk adalah kewangian, sedangkan nafas yang masuk oksigen. Iya, menurutnya Mbak Ima sama Mbak Hikmah berbeda antara bernafas dengan mencium aroma. Tapi menurutnya Mbak Hikmah sama bernafas sama mencium aroma. Tapi
pembahasan tadi, di sini pada pertemuan kali ini Bu Guru akan membahas tentang sistem pernafasan pada manusia, khusus pada manusia karena sistem pernafasan pada hewan berbeda. Tujuan dari pembelajaran sistem pernafasan ini adalah agar anak-anak itu dapat memahami tentang mekanisme pernafasan yang kalian lakukan. Jadi kalian menghirup udara, coba hirup udara. Nah, itu biar tahu mekanismenya. Kalau kalian menghirup udara terus menghembuskannya cepat apa enggak? Coba praktekkan. Cepat apa enggak? Cepat. Kira-kira kalau di dalam tubuh melalui banyak proses apa enggak nek cepat itu? Iya apa enggak? Tidak. Tidak, ada yang jawab tidak, ada yang jawab iya. Nanti kita buktikan ya melalui simulasi sistem pernafasan menggunakan alat peraga. Oke? Oke, sebelum ke materi selanjutnya, sebelum Ibu mau menjelaskan tentang sistem pernafasan, coba anak-anak perhatikan tayangan video yang akan Ibu berikan ya. Dicermati. Ibu minta tolong untuk dicermati, jangan ngomong sendiri, oke? Siap? Siap. Manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Ya, Pipo. Melalui bak hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo, karena terdapat kemudian dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menjaga udara yang mengganggu kotoran dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah nggak Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari organ kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring. Ya, setelah kalian melihat video tayangan tadi, tentang apa tadi videonya? Mekanisme apa? Sistem pernafasan pada siapa? Pada manusia. Tadi udah dijelasin ya tentang sistem pernafasan, lewatnya bagian mana-mana saja. Kenapa bernafas itu harus pakai hidung? Karena bernafas itu gak bisa pakai dua cara, bisa pakai hidung dan mulut. Tapi lebih baik memakai hidung. Serta tadi dijelaskan bernafas itu pertukarannya oksigen dan CO2. Oke, biar kalian lebih hafal, Bu Guru buatin lagu tentang sistem pernafasan. Musiknya nadanya itu pakai naik becak, tahu? Tahu. Kalau
CO2 itu apa? CO2 itu apa? Ada yang tahu? Gak tahu. CO2 itu karbon dioksida. Apa, Cak? Karbon dioksida. Ya, dari sini jika aku bernafas, kalau kalian bernafas coba. Yang kalian hirup itu namanya oksigen. Terus kalian hembuskan itu dikeluarkan. Itu namanya CO2, karbon dioksida, sama uap air. Nggak percaya kalau kalian bernafas, kalian kasih di di kaca atau di apa, kasih ada uapnya, kayak ada embunnya. Nah itu. Terus pertama masuknya ke hidung, terus disaring di hidung ini ada rambut halus, terus ada lendir dan juga kelembapan, letaknya juga di hidung, terus di faring, laring, trakea, bronkus, terus nanti baru ke bronkiolus, paru-paru yang dibungkus pleura, habis itu baru ke alveolus. Paham? Ini gambaran umumnya ya. Udah tahu bagian-bagiannya yang di dalam tubuh? Udah apa belum? Tadi ditayangin di video loh ya. Sudah? Kalau sudah berarti nanti bisa menjawab yang akan dijelasin dulu. Bisa? Bisa. Oke, tadi kita udah melihat video tentang sistem pernafasan. Kita sudah menghafalkan mekanisme lewat lagunya. Dihafalkan ya, biar kalau tes nanti bisa mengerjakannya. Oke. Terus sekarang Ibu mau memberikan materi sama fungsinya tentang bagian-bagian apalah punya gede ya. Masih punya apa yo? Lalu bisa terus ini aku pulang. Ini lah ya, Pak. Ini ya. Iya. Bisa 1, 2. Oke, coba lihat yang ada di smartboard ini. Ini ada nggak ya di video tadi? Ada? Ada. Ini bagian-bagian dari sistem pernafasan. Tadi juga udah dijelaskan pernafasan lewat mana saja. Di lagu juga sudah ada. Sudah ada. Kalau sudah ada, coba guru mau tanya. Ini namanya apa? Hidup. Tarik hidup, ditarik ke sini. Terus guru sebelum ke situ mau tanya hidup. Hidup. Hidup.
tahu aja loh. Apa? Iya betul, berhikmah sing keras faring. Berarti di sini itu namanya faring. Faring itu alias tenggorokan. Ini ya, ingat-ingat faring itu tenggorokan. Itu faring namanya. Faring atau tenggorokan. Ada yang tahu kira-kira fungsinya apa ya? Fungsinya apa ya faring itu? Menyalurkan udara dari hidung ke trachea. Iya, ada yang lain? Gak ada, iya betul Mbak Niswa. Fungsinya itu menyalurkan udara dari hidung ke trachea. Ya, jadi yang dilihat di sini. Yang dilihat di sini, dia faring itu menyalurkan udara dari hidung ke trachea. Jadi habis dari faring kita ke trachea. Ya, faring. Salah ya. Dari faring kita ke laring. Fungsinya laring apa? Besok ini kita tulis saja ya. Kok saya kembali nanti Pak? Salah. Kok ini sampai cepat? Kok ini nambah ini ya? Menurutmu yang dua kali saja. Berapa nih sampai cepat? Loh, jadi ini bisa sedikit mana ya? Oh, apa kok? Makan dulu saya tuh. Maaf ya, Bang ya. Oke, di sini udah Bu Guru jelaskan tentang bagian-bagian sistem pernafasan sama fungsinya. Nana sudah paham belum? Sudah apa belum? Sudah. Coba disebutkan yang pertama, hidung. Masuk ke faring, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, ke paru-paru. Iya, baru di alveolus ya. Oke, berarti kesimpulannya di sini kalian tadi kan sudah ditanya Bu Guru, beda enggak ya sistem pernafasan kalau kalian bernafas sama mencium aroma? Jawabannya berbeda karena menghirup aroma itu yang masuk ke tubuh adalah wewangiannya. Mau bisa wangi, bau, itu kita yang masuk cuman udara, menghirup aromanya. Sedangkan kalau bernafas itu yang masuk apa tadi? Pengertiannya bernafas menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Diulang lagi, kalau bernafas pengertiannya bernafas adalah menghirup oksigen dan menghembuskan apa? Karbon dioksida. Oke, kalau anak-anak sudah paham, Bu Guru lanjut ya.
Coba minggu kemarin, pertemuan kemarin, kan ibu guru sudah meminta anak-anak untuk membawa botol minuman bekas, karet, plastisin, sedotan. Sudah bawa semuanya? Sudah. Coba sekarang kalian bukunya diberesin dulu, boleh ditaruh di tas dulu biar mejanya lega. Ya, ditaruh di pinggir. Ya. Sudah. Bu guru minta kalian sama teman sebangku kalian untuk bekerja sama membuat alat peraga. Ini namanya alat peraga. Punyanya Bu guru sudah jadi. Nanti caranya botol kalian potong jadi 2 pakai cutter. Terus habis itu sedotannya yang 3 sama 3 nanti disolasi dulu, dikasih balon ini dia balon kecil di dalam ini sebagai paru. Terus kalau ini diafragma itu apa? Pernafasan pada perut. Kalau kalian bernafas pakai perut, kalau menghirup udara perutnya gimana? Perutnya mengecil. Itu kalian benar. Tapi kalau menghembuskannya, perutnya kembali membesar. Sama kayak ini. Kalau perutnya membesar, mengecil, diperhatikan yang di dalamnya itu balon di dalamnya ini lihat membesar, mengecil. Bisa nanti buat ini? Bisa. Nanti kalau nggak bisa tanya Bu guru ya, dibimbing Bu guru, oke? Oke, coba sekarang boleh dimulai dulu. Tiga, ya, isolasi. Bisa? Bisa, ini di bagian sini yang diberi isolasi. Ayo, Bu guru sambil beri itu ya, lembar kerja kelompoknya ya. Nanti diisi, yang satu mengamati. Isi tabelnya buat laporan. Oke, sudah jadi? Sudah. Gimana membuatnya? Senang apa enggak? Senang. Ya, kalau sudah, coba Bu guru mau meminta setiap kelompok untuk presentasi ke depan hasil diskusinya, hasil kelompoknya. Kelompoknya Mbak Hikmah dulu, ayo coba ke depan. Di bawah alat peraganya sambil lembar yang sudah diberi Bu guru tadi. Ya, ayo maju. Ya, ayo salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, coba mana? Baik mas, ini coba dipraktekkan dulu. Gimana cara kerjanya? Coba balonnya dimasukkan dulu. Ya, dinaikkan ya kalau pakai lah. Gini loh. Nah, pegangnya begini. Coba balonnya ditarik itu sebagai diafragmanya. Kalau ditarik gimana? Balon yang di dalam akan membesar. Coba dibacakan hasil kelompoknya. Coba, ayo. Wes, salam tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila balon ditarik, balon di dalam sebagai lalu akan mengembang. Ya, terus? Jika balon dikembalikan ke dalam, balon di dalam akan mengecil.
kecil. Ya, coba perhatikan yang diperhatikan sama Mbak Iman. Lihat. Kalau lagi tarik, perhatikan balonnya di dalam membesar apa enggak, Cak? Iya, membesar. Terus kalau balon yang dimasukkan lagi, diafragma sebagai diafragma, balonnya akan mengecil. Ya, dia ini sebagai diafragma. Kalau di kedalaman itu dianggap sebagai kalau kalian bernafas menghirup udara, paru-parunya akan mengecil. Tapi kalau ditarik, coba ditarik, itu dianggap sebagai kalau bernafas, paru-paru di dalam akan membesar. Beri tepuk tangan. Ya, kita dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bagaimana anak sudah paham tentang mekanisme sistem pernafasan? Sudah. Apa yang kalian rasakan saat mengerjakan alat peraga bersama kelompok kalian? Apa yang dirasakan? Senang. Terus bisa tahu apa? Cara? Iya, cara membuat mekanisme sistem pernafasan. Iya betul. Selain itu, rasa persatuan dan kesatuan, karena kalian itu sesama teman harus saling membantu dan bersatu agar tercipta kerukunan. Dan tentunya dengan bekerja bersama-sama semua cepat selesai. Coba kalau kalian tadi ngerjain sendiri-sendiri, lama nggak? Lama. Ya, ibu guru juga sudah mengamati kalau tadi selama berkelompok anak-anak juga sudah cukup baik. Hasilnya juga memuaskan, mulai dari alatnya, peraganya, alatnya juga sudah berfungsi semua. Berharap untuk kedepannya kalau berkelompok lebih baik lagi ya. Kalau tadi berdua-dua, misal Bu Guru minta untuk lebih banyak kelompok, semuanya tetap ikut bekerja. Siap? Siap. Oke. Oke, kalau sekarang mau Ibu ajak untuk bermain game, mau apa enggak? Mau. Oke, semuanya sudah siap? Siap. Bu Guru di layar punya game tentang sistem pernafasan pada manusia dalam pengajaran labirin. Kalau ini cara mainnya seperti kalau kalian main game di HP itu loh, bisa ya? Bu Guru yakin bisa. Coba perwakilan jadi kelompoknya Mbak Ima sama Mbak Niswa. Siapa yang mau maju satu-satu dulu? Ya, Mbak Ima boleh. Mbak Niswa, oke. Coba kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya, yuk. Diperhatikan soalnya. Ayo diperhatikan soalnya. Jadi bisa ini satu. Jangan sampai kena hijau-hijaunya ya, itu dia penjaga. Kamu langsung bisa. Kamu mau menjawab apa? Oke, sambil mengulas materi, kita sambil bermain game lagi ya, mau? Mau, coba anak-anak yang menjawab. Mau nomor 1, 4 dulu ya, terserah ya. Organ pernafasan dengan cincin kartilago dan rambut halus namanya apa? Hidung, yang keras. Hidung. Kita kembali sih ya. Iya. Tempat kita suara belajar di mana? Raling. Isi. Raling. Ya, terus kita lanjut ke yang nomor 2. Selaput pembungkus paru-paru. Namanya apa?
Organ tenggorokan namanya depannya habis itu glottis. Organ dengan cincin kaki labu dan rambut halus namanya apa? Laring. Udah. Enggak, karena hidung. Sininya tuh. Bronkus. Kayak sih ya. Kalau berarti di pangkalan belakang hidung taring. Oksigen. Lari. Bisa ya, setelah melakukan berbagai kegiatan dan materi sistem pernafasan, coba Bu Guru mau minta saran untuk pembelajaran selanjutnya. Apakah ada yang memberi saran buat evaluasi? Gak ada. Oke, terima kasih. Dan yang sudah paham semuanya ya? Sudah ya. Sekarang Bu Guru minta untuk beres-beres, tidak apa-apa. Ya, diberesin. Ya, Bu Guru harap untuk kedepannya anak-anak lebih paham tentang sistem pernafasan dan materi selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk tetap belajar. Oke, ya.